Bapak di surga, kami berterima kasih sore ini dalam anugerah-Mu kami boleh kembali dipertemukan dalam Zoom meeting ini untuk melanjutkan pembahasan kitab Roma pasal 4. Kami sangat rindu ya Tuhan, Engkau terus menuntun kami melihat keagungan, keindahan firman-Mu yang hidup dan yang kekal melalui kitab Roma ini. Kami telah melihat bahwa semua manusia berdosa dan masuk ke dalam pasal 4 kami akan melihat bagaimana Allah yang hidup, yang sejati dan yang benar itu membenarkan orang berdosa. Kami mau menyerahkan waktu pembelajaran kami 1 jam ke depan. Hadirlah Engkau menyertai kami dan memimpin kami. Kiranya Kristus ditinggikan, dipermuliakan dalam pembelajaran kami 1 jam ke depan. Dengarlah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, sore ini kita akan masuk ke pasal 4 ya Bapak Ibu, ayat 1 sampai ayat 25. Mari kita lihat Alkitab kita, saya akan membacakan untuk kita semua ya, pasal 4, ayat 1 sampai ayat yang ke-25. Abraham dibenarkan karena iman. Jadi, apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapak leluhur jasmani kita? Sebab, jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab, apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja atau juga bagi orang tidak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tidak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka, dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita, pada masa ia belum disunat. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya, bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka tidak mengharapkannya dari hukum Taurat, menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah, kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua, seperti ada tertulis, Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan
bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu, hal itu diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Sedemikian jauh Bapak Ibu pembacaan kita dari Roma pasal 4. Ini adalah firman Tuhan yang sangat indah setelah kita belajar pasal 1 sampai pasal 3 yang dibukakan oleh Rasul Paulus, semua manusia berdosa. Dan masuk ke dalam pasal 4 dimulai dari Abraham dibenarkan karena iman. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam materi kita sesi ke-13 ya, sesi ke-13 pertemuan kita. Nah, di sini kita lihat Paulus telah memberikan pernyataan luar biasa tentang pembenaran oleh iman dalam Kristus semata, iman yang tidak memegahkan diri dan tetap teguh dan tetap meneguhkan hukum Taurat ya di pasal yang keempat. Dan Paulus menyebut dua saksi untuk mendukung argumentasinya, yaitu Abraham dan Daud. Nah, hari ini dan minggu depan kita akan membahas kedua tokoh ini yang dinyatakan dibenarkan karena iman. Nah, ayat 1 di situ, jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham bapak leluhur jasmani kita? Abraham adalah leluhur orang Yahudi, dan keberadaan bangsa Israel dimulai ketika Allah berjanji pada leluhur Israel ini bahwa Dia membuat keturunan Abraham menjadi semua bangsa yang besar, hidup di tanah yang akan Allah berikan dan diberkati oleh Allah. Itu dapat kita lihat di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Dan Daud adalah raja terbesar orang Yahudi. Di bawah pemerintahannya bangsa Israel mencapai kejayaan di masa perjanjian lama. Di sepanjang pasal 1 dan pasal 3 ya, di sana Paulus menunjukkan bagaimana menentang orang Yahudi yang berpegang pada kebangsaan dan perbuatan baik demi dibenarkan oleh Allah. Itu sebabnya di dalam pasal 4 ini, jadi kepada siapa bapak leluhur dan raja terbesar ini akan berpihak? Nah, ini adalah pertanyaan di pasal yang keempat ya. Kita akan melihat tidak ada dasar untuk bermegah. Ayat yang kedua. Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Nah, ayat yang ketiga, sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, jadi Abraham tidak punya apa-apa untuk bermegah ya di dalam ayat yang ketiga ini, mau menunjukkan tidak ada dasar Abraham untuk bermegah. Lalu kita melihat kata diperhitungkan ya, ayat yang ketiga dimulai kata diperhitungkan. Ini muncul berulang kali dan ini menjadi kata yang sangat penting dalam pembahasan pasal 4. Di dalam ayat 4, dimulai dari ayat 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 22, 23, 24, dan juga di ayat yang 8 dengan kata diperhitungkan ya. Ini adalah istilah akunting yang artinya dihitung sebagai, ya dihitung sebagai. Nah, di ayat yang ketiga mengutip Kejadian 15 ayat 6, iman Abraham diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Apa artinya? Iman menghasilkan kebenaran dan iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Jadi kata diperhitungkan, dihitung kembali. Artinya Allah memperlakukan Abraham seolah-olah dia telah menjalani kehidupan yang benar. Imannya bukan kebenaran, tetapi Allah memperhitungkan hidupnya itu seolah-olah kebenaran. Nah, jadi kita sudah melihat Abraham tidak ada dasar untuk bermegah, tetapi di sini dikatakan karena dia percaya maka diperhitungkan sebagai satu kebenaran.
Douglas Moo menuliskan iman Abraham sebagai kebenaran berarti memperhitungkan kepada dia suatu kebenaran yang pada dasarnya bukan milik dia. Jadi ini dasar ya. Awal kata pembenaran ini dimulai dari Bapak Abraham. Abraham tidaklah sempurna, bukan tanpa cacat, dan bukan orang benar, tetapi Allah memperlakukan seolah-olah dia seperti itu. Ya, seperti dia benar, tidak cacat, dan juga orang benar. Martin Luther mengatakan orang Kristen itu adalah orang benar dan orang berdosa pada saat yang bersamaan. Orang benar dan orang berdosa pada saat yang bersamaan. Di ayat yang kelima kita melihat, tetapi kalau ada orang tidak bekerja, namun percaya kepada dia yang tidak membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Jadi Allah adalah Allah yang membenarkan orang durhaka. Ya, saat kita menerima kebenaran yang dianugerahkan, kita masih durhaka. Ayat yang kelima. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada dia yang membenarkan orang durhaka. Dibenarkan adalah menerima, diperhitungkan sebagai kebenaran. Dan Luther menggunakan istilah menerima diperhitungkan sebagai kebenaran ini adalah kebenaran orang Kristen itu atau kebenaran yang kita terima itu adalah kebenaran pasif. Karena kita pasif, Allah yang aktif membenarkan kita. Dan para teolog menggunakan sebagai kebenaran yang diimputasikan. Di dalam buku Katekismus Westminster kita sudah mempelajari kebenaran yang diimputasikan. Kebenaran Kristus diimputasikan kepada kita, dosa kita diimputasikan kepada Kristus. Jadi imputasi ganda. Ketika Allah melihat kita, Allah melihat kebenaran Kristus. Ketika Allah melihat Kristus, Allah melihat dosa kita. Itu sebabnya Yesus naik ke atas kayu salib karena dosa kita diimputasikan kepadanya. Dan kita dibebaskan dari hukuman dosa karena kebenaran Kristus diimputasikan kepada kita. Nah, jadi saya berharap ini kita semakin mengerti dengan lebih jelas tentang kebenaran yang kita terima, yaitu diimputasikan. Istilah kedokteran ya, istilah kesehatan, diimputasikan. Berlawanan dengan model iman sama dengan ketaatan, ya. Paulus memberikan rumus iman sama dengan percaya pada janji keselamatan. Iman itu tidak sama dengan ketaatan. Karena kalau kita bicara iman sama dengan ketaatan, maka kita akan menegakkan jasa, yaitu jasa ketaatan kita. Tetapi Paulus mengatakan iman sama dengan percaya pada janji keselamatan. Dan inilah yang diterima oleh Abraham dan semua tokoh-tokoh yang percaya kepada janji keselamatan di perjanjian lama. Kita sudah belajar kan, semua orang yang ada dalam perjanjian lama, pada saat itu mereka belum menerima kegenapan keselamatan itu karena Kristus belum menggenapkan keselamatan itu. Tetapi mereka percaya pada janji keselamatan Allah, yaitu yang telah dinubuatkan mulai dari kitab Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15, keturunan perempuan. Nah, keturunan perempuan ini adalah diturunkan nanti mulai dari Abraham. Ya. Ayat 5, iman yang menyelamatkan terdiri dari yang pertama, akhir dari suatu jenis kepercayaan dan awal dari suatu jenis kepercayaan. Nah, jadi ayat yang kelima ini tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja namun percaya kepada yang membenarkan orang durhaka. Jadi iman yang menyelamatkan itu adalah akhir dari suatu jenis kepercayaan, yaitu kepercayaan kepada jasa manusia diakhiri, dan awal dari suatu jenis kepercayaan yaitu percaya kepada janji keselamatan Allah. Nah, inilah yang dimaksudkan di dalam ayat yang kelima, iman yang menyelamatkan. Dan orang yang diselamatkan tidak bekerja. Ya, tidak bekerja. Tidak berarti orang yang diselamatkan membatalkan hukum Taurat, ya. Orang yang diselamatkan tidak lagi percaya kalau ketaatan merupakan jalan untuk diselamatkan. Nah, jadi kata orang bekerja ini yang di ayat yang kelima, tetapi kalau ada orang yang bekerja namun percaya kepada dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi
kebenaran. Jadi di sini orang yang tidak bekerja. Ayat yang ke-6 ya, ayat yang ketiga misalnya, sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah, ayat yang keempat. Kalau ada orang bekerja, jadi sebaliknya ya, dari ayat yang kelima. Kalau ada orang bekerja, upahnya tidak dihitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai hak. Nah, jadi karena kita tidak bekerja tapi dibenarkan, maka keselamatan kita itu bukan hak, yang bukan diperhitungkan sebagai hak, tapi anugerah. Anugerah itu adalah menerima sesuatu yang tidak layak kita dapatkan. Orang Kristen, ya seperti apa iman yang menyelamatkan itu? Orang Kristen adalah orang yang berhenti bekerja untuk mendapatkan keselamatan, bukan orang yang sekedar berhenti bekerja. Ayat yang kelima mau menunjukkan orang yang diselamatkan percaya bahwa Allah membenarkan orang durhaka. Jadi sangat jelas sekali penjelasan daripada Paulus di ayat yang ke-4 dan 5 ya, orang yang bekerja maka upahnya diperhitungkan sebagai hak. Ayat yang kelima, kalau ada orang tidak bekerja namun percayanya itu diperhitungkan menjadi dia dibenarkan. Jadi artinya orang Kristen adalah orang yang percaya kalau Allah punya cara untuk menyelamatkan di luar kerja kita. Jadi Allah punya agenda tersendiri, Allah punya cara tersendiri untuk menyelamatkan kita, untuk membenarkan kita. Iman yang menyelamatkan adalah perpindahan kepercayaan. Tadinya kita percaya kepada usaha manusia, sekarang kita percaya kepada Allah dan janji keselamatannya. Menghilangkan harapan dan kepercayaan seorang dari satu hal dan memindahkannya kepada Allah sebagai sang juru selamat. Inilah iman yang menyelamatkan. Ayat yang kelima menyimpulkan bahwa jika kita berhenti mempercayai diri kita sebagai pembenar dan mulai mempercayai Allah sebagai pembenar, hasilnya adalah kepercayaan itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Nah, Abraham tidak diselamatkan hanya dengan percaya kepada Allah. Ya, ayat yang ketiga, percayalah Abraham kepada Tuhan. Jadi Abraham ini adalah manusia yang di ayat yang kelima dikatakan yang percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka. Nah, inilah. Jadi orang yang diselamatkan itu tidak hanya percaya kepada Allah, tapi percaya kepada Allah yang membenarkan orang durhaka. Iman yang menyelamatkan bukan hanya percaya ada Allah dan Allah itu menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan itu adalah percaya kepada Allah ketika Dia menjanjikan sebuah jalan keselamatan melalui kasih karunia. Saya percaya Bapak Ibu ada banyak berdialog dengan orang lain ketika mengabarkan Injil Tuhan. Dan kita sering mendengarkan orang menjawab, masa hanya percaya bahwa Allah menyediakan jalan keselamatan, kita diselamatkan, kita dibenarkan. Masa? Karena manusia berpikir, segala sesuatu kita boleh mendapatkannya melalui usaha. Maka bagi banyak orang, keselamatan itu harus paling tidak percaya dan usaha, paling tidak begitu. Itu sebabnya kalimat mereka adalah masa hanya percaya kepada Yesus Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kita diselamatkan dan dibenarkan. Nah, ini adalah Injil. Ini adalah Injil. Satu peristiwa yang telah terjadi, yang dikerjakan oleh Allah di masa lampau. Ini adalah kabar baik, kabar yang terbaik yang pernah diberikan oleh Allah kepada manusia. Maka mari kita menjiwai kabar baik ini dan juga mendoakannya dan membagikannya kepada orang yang belum mengalami kuasa Injil dalam hidup mereka. Belum mengalami dimerdekakan, belum mengalami dibenarkan, agar mereka bisa berdamai dengan Allah, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan orang lain, dan mereka pun bisa memperdamaikan orang lain dengan orang lain, dan memperdamaikan orang lain dengan Tuhan.
Nah, kita bisa saja memiliki iman yang kuat, tetapi waktu yang sama kita berusaha sedang menjadi juru selamat diri sendiri dan membenarkan diri dengan berpegang pada ketaatan kita dalam agama, karakter bermoral dalam keluarga dan pekerjaan. Ini kita harus hati-hati. Dengan kita membahas kitab Roma ini, maka kita dibongkar ya Bapak Ibu, kita dibongkar. Jangan sampai kita aktivis melayani Tuhan tanpa sadar kita mencoba menegakkan jasa kita, kerajinan kita, keaktifan kita, berusaha menjadi juru selamat diri sendiri, begitu kan, dan membenarkan diri dengan berpegang pada ketaatan, pada kerajinan, pada keaktifan, pada kebaikan. Nah, mari kita Bapak Ibu selalu hati-hati dengan hidup kita dan terus mengkoreksi. Seorang peserta hari Kamis ya bertanya kepada saya secara pribadi, Bu, saya sering sekali khawatir apakah saya umat pilihan. Apakah benar-benar saya umat pilihan? Karena saya ada kekhawatiran, Bu, bahwa pada akhirnya saya menemukan saya bukan umat pilihan. Karena saya menemukan saya tidak bertumbuh. Saya kurang mengasihi Tuhan. Saya malas, Bu. Nah, kesadaran seperti ini, itu harusnya kesadaran yang dikerjakan Roh Kudus ya. Maka saya katakan kepada beliau, sangat baik Bu kesadaran seperti itu. Ibu pertama harus yakin, ibu beriman, percaya kepada Yesus. Ibu mengandalkan Yesus untuk keselamatan ibu. Ibu tidak mengandalkan perbuatan baik ibu. Jadi bersyukur karena ibu tahu ibu berdosa, ibu malas, dan tidak ada sesuatu yang ibu andalkan untuk bermegah. Maka percaya saja kepada Yesus. Berikutnya adalah faith seeking understanding. Setelah ibu beriman kepada Kristus, maka carilah pengetahuan. Baca firman Tuhan setiap hari, renungkan, pikirkan, dan minta kekuatan daripada Tuhan untuk melakukannya. Maka ibu akan menghadapi struggle ya, menghadapi kesulitan. Kesulitan apa? Kesulitan melakukan firman itu. Maka ibu akan ya di dalam struggle itu, ibu akan terus behold ya, berpegang kepada Tuhan. Tolong saya Tuhan, saya tidak mampu untuk mengasihi saya. Saya tidak mampu untuk bertekun. Saya tidak mampu untuk setia dan seterusnya. Dan ibu itu bersyukur, ya terima kasih Bu Happy. Saya diteguhkan kembali, saya akan mencoba. Nah, jadi ini sangat baik sekali Bapak Ibu daripada kita menganggap I'm okay, I'm fine. Tapi sebenarnya kita tidak okay. Dan kita hanya menikmati diri kita ya dengan aktivitas kita. Kita tidak pernah mempertanyakan relasi kita dengan Tuhan, sehingga kita tidak pernah menyadari bahwa kita tidak memiliki personal relationship dengan Tuhan. Kita tidak memiliki waktu untuk membaca firman, memikirkannya, merenungkannya, menggumulkannya, menghidupinya. Nah, jadi mari kita kembali lagi Bapak Ibu ya, sore hari ini mengintrospeksi diri lagi. Ya, mengintrospeksi diri lagi. Apakah kita merasa nyaman dengan sesungguhnya karena aktivitas kita? Atau kita sungguh? Nah, saya percaya seluruh Bapak Ibu yang ada di sini sudah pernah ya ikut EE ya. Exploitation Evangelization ya, ledakan penginjilan. Nah, ini ada satu pertanyaan nih, anggap saja Anda akan mati malam ini, kurang lebih begitu ya, dan berdiri di hadapan Allah. Di sana dia berkata kepada Anda, mengapa aku harus mengizinkan kamu masuk ke surgaku? Apa jawaban Anda? Ya enggak, ini adalah pertanyaan kita biasanya untuk mengawali EE masuk ya, penginjilan terhadap orang lain. Nah, ini bukan pertanyaan jebakan, bukan? Ini menunjukkan kesalahpahaman terkait apa artinya memiliki kepercayaan dan memiliki iman. Ya kan? Dan jawabannya biasanya karena saya sudah bekerja sebaik mungkin untuk menjadi orang Kristen yang baik. Nah, ini sama dengan keselamatan melalui usaha. Saya akan koreksi, Bapak, Ibu, berarti
ini ada ibu ya menganggap keselamatan itu melalui usaha. Kalau jawaban mereka, karena saya percaya kepada Allah dan sudah bekerja melakukan kehendaknya, maka kita akan mengkoreksi. Ya, keselamatan yang Bapak Ibu pikirkan atau miliki saat ini adalah keselamatan melalui iman ditambah usaha. Dan yang ketiga, kalau jawabannya, karena saya percaya kepada Allah dengan segenap hati, maka kita akan mengatakan, ya, keselamatan yang Bapak Ibu miliki adalah keselamatan melalui iman sebagai usaha. Nah, jadi melalui pertanyaan ini ya, yang mengapa aku harus mengizinkan kamu masuk surgaku, itu kalimat pertanyaan yang menggoncang sebenarnya, bukan jebakan tapi menggoncang untuk meyakinkan Bapak Ibu saudara yang kita injili itu akan keselamatan mereka. Jangan sampai keselamatan melalui usaha, jangan sampai keselamatan mereka melalui iman ditambah usaha. Tetapi kita perlu meyakinkan mereka bahwa keselamatan itu adalah hanya melalui iman. Ya, melalui iman kepada Tuhan. Nah, jadi di setiap jawaban orang seperti ini tidak benar-benar melakukan perpindahan kepercayaan. Ya, pemahaman yang salah terhadap iman yang menyelamatkan akan membawa kepada rasa tidak aman, kecemasan, kurangnya kepastian, kemungkinan sombong rohani, terlalu peka terhadap kritikan, dan hancur ketika terjadi kegagalan moral. Ya, jadi kadang-kadang kita menemukan ya ada orang yang sudah sangat aktif, lalu mungkin terjadi kegagalan moral, benar-benar terpuruk, merasa gagal. Kenapa? Ya karena tanpa sadar selama ini berpikir iman itu adalah karena bekerja. Keselamatan itu adalah karena usaha, ya, usaha. Kalau Paulus menggunakan istilah karena bekerja. Nah, jadi iman yang menyelamatkan menghasilkan perbedaan total, ya. Jika iman sama dengan ketaatan, Anda meletakkan iman Anda pada diri sendiri dan kemampuan Anda. Ini akan menghasilkan sikap bermegah dan kesombongan. Tetapi jika iman sama dengan kepercayaan pada janji Allah untuk menyelamatkan, maka Anda meletakkan iman Anda pada Allah dan kemampuan Allah. Nah, ini menghasilkan kerendahan hati dan ditemukan keyakinan seperti yang kemudian ditemukan oleh Abraham. Ya, ayat yang ke-6. Kita lanjut ke ayat yang ke-6. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Ya, seperti juga Daud memiliki banyak alasan untuk membanggakan diri. Dia seorang raja, meluaskan wilayah kerajaan, mendatangkan perdamaian, menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota dengan membawa tabut Allah ke Yerusalem. Yang sebelumnya di luar Yerusalem, ya, Daudlah yang menjadikan Yerusalem menjadi pusat politik dan pusat keagamaan. Dia membawa tabut Allah masuk ya ke Yerusalem. Sebelumnya tabut Allah tidak di Yerusalem. Tetapi Daud juga banyak alasan untuk dihancurkan. Dia seorang pezina dan melalui konspirasi melakukan pembunuhan terhadap Uria. Ya kan? Nah, tetapi ayat 7 dan ayat 8, ya, Daud mengatakan, berbahagia orang yang diampuni kesalahannya dan ditutupi dosanya. Ya, ayat 7 dan 8, berbahagia orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Kata diperhitungkan. Nah, jadi kita melihat tokoh ya, Abraham dan Daud. Di sini kita menemukan kedua tokoh ini adalah sungguh-sungguh memiliki satu iman yang menyelamatkan, di mana mereka sungguh percaya bahwa kebenaran mereka adalah kebenaran yang diimputasikan kepada mereka, bukan kebenaran yang ada pada diri mereka. Daud mengaku dia seorang berdosa, tetapi dia masih diberkati karena kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Meskipun Daud berdosa, dia dihukum, tetapi tidak memengaruhi statusnya di hadapan Allah. Benar ya, jadi di sini kita melihat dalam kehidupan Daud yang berdosa dan dihukum oleh Allah, kita melihat Allah itu adil. Adil adalah menerima konsekuensi daripada perbuatan kita. Atau menghukum yang bersalah, ya simpelnya begitu ya, kesalahan dihukum begitu.
Jadi Daud bersalah, iya, diampuni, iya, tapi Allah itu adalah Allah yang adil, tetap menghukum dosa. Dan Daud yang berdosa ini dihukum oleh Allah, tetapi karena kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya, melainkan kepada Kristus, maka tidak mengaruhi statusnya di hadapan Allah. Mengerti berkat dari status kita yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan adalah satu-satunya cara untuk bisa dimerdekakan agar bisa melihat diri kita dengan benar. Ya. Jadi mari kita memahami pengertian ini dengan sesungguh-sungguhnya, ya. Berkat dari status kita yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Ya, ini adalah satu-satunya cara untuk bisa dimerdekakan agar bisa melihat diri kita dengan benar. Tanpa itu, kita akan mengabaikan kebenaran bahwa Tuhan itu benar dan hanya menerima hidup benar, atau kita akan dihancurkan oleh kebenaran itu. Kita akan mengabaikan, membuat alasan atau putus asa melihat pelanggaran kita. Tetapi jika kita memiliki iman yang menyelamatkan, kita bisa bersikap jujur terhadap diri sendiri tentang kekurangan dan kegagalan kita. Dan kita bisa bangkit ketika kita gagal, karena kita tahu berkat dari menjadi manusia berdosa yang dosanya tidak diperhitungkan kepada kita, orang berdosa yang dibenarkan. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pertanyaan atau perenungan, ya. Jika Allah bertanya kepada Anda, mengapa aku harus mengizinkan kamu masuk ke surgaku? Apa jawaban Anda? Mungkin ini nanti bisa kita diskusikan. Yang kedua, apa definisi Anda tentang iman? Apakah definisi tersebut berubah saat Anda membaca pasal 4? Dan yang terakhir, bagaimana Anda mengalami berkat pengampunan? Apakah ada hal-hal yang menyebabkan Anda melupakan atau kurang menghargai berkat pengampunan tersebut? Amin. Ya, hari ini cukup singkat. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita masuk ke dalam diskusi. Bapak di surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk pembahasan pasal 4, Roma pasal 4, sesi pertama ini. Kami sungguh berterima kasih ya Tuhan, karena Engkau menginspirasikan firman Tuhan ini kepada Paulus dan memberikan contoh konkret dua tokoh yang berdosa dan dibenarkan. Dan kami boleh mendapatkan pengkoreksian terhadap iman kami, iman yang menyelamatkan. Kiranya Engkau menolong kami untuk sungguh-sungguh memahami akan hal ini, sehingga kami tidak memiliki pemahaman yang salah akan pembenaran yang dikerjakan oleh Allah pada diri kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kurang lebih 30 menit yang telah Tuhan serta dan pimpin pembelajaran kami. Kami akan berdiskusi dan juga akan melanjutkan kegiatan kami. Mohon Tuhan beserta dengan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.